Sama halnya dengan penyebaran penyakit di zaman ini. Bila penyebarannya penyakit di zaman ini membahayakan dalam satu wilayah, maka tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nubuwata wal imamah wa ja'ala ar-risalata wal wilayah. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina qulubil alamin Abil Qasim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mayamin, amma ba'd. Para pendengar, para pecinta Majelis Ilmu Darul Murabbi yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah, akhir-akhir ini sedang viral sholat Jumat yang dilaksanakan di rumah dengan alasan tersebarnya pandemi penyakit corona. Apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak? Saya akan menjawab yang bisa mengarahkan kepada dalil ini, hal-hal yang bisa menggugurkan sholat Jumat menurut ulama fikih. Jadi menurut ulama fikih ini tidak bisa disangkut pautkan dengan ulama tasawuf. Jadi ketika ada orang berpandangan fikih ini yang dihukumi masalah zahir. Salah satu contoh ketika ada orang mencapai batasan nisab zakat. Jadi batasan nisabnya zakat 20 juta misalkan, yang harus dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan 20 juta. Kemudian seminggu sebelum orang itu akan membayar zakat malnya yang besarannya 20 juta, kemudian dibelikan barang misalkan untuk diputar lagi, maka sudah tidak wajib lagi besaran uang yang 20 juta untuk diberlakukan zakat. Ini hukum fikih yang seharusnya ketika seorang mencapai uang 20 juta satu minggu lagi, maka jangan diapa-apakan. Seperti itu. Nah, ini pandangan hukum fikih ini. Secara agama, secara syariat, ada yang bisa membuat dosa, ada yang tidak. Ini pandangan secara fikih. Nah, di zaman sekarang ini, untuk hal melaksanakan sholat Jumat misalkan, siapa yang lebih berkompeten untuk memberikan masalah hukum? Maka yang lebih berkompeten untuk memfatwakan sebuah hukum baru maksudnya. Artinya hukum baru itu sifatnya meregang, bisa seperti karet. Jadi hukum ini mengikuti alur zaman. Salah satunya contoh seperti hal yang memabukkan. Dulu yang memabukkan hanya khamr, sekarang yang memabukkan banyak. Maka sesuatu yang memabukkan ini dikiaskan dengan sesuatu yang lain, seperti sabu-sabu, ganja. Dulu ganja, sabu-sabu tidak ada. Zamannya, barangnya ada setelah zaman-zaman akhir. Maka ganja itu walaupun bukan cairan, tapi ketika memabukkan haram hukumnya. Para pemirsa, para pendengar Majelis Ilmu Darul Murabbi yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah. Jadi yang harus dipenuhi bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat
setidaknya ada 7 syarat. Yang pertama, Islam, merdeka, baligh, berakal sehat, laki-laki, dan tidak dalam bepergian. Jadi orang yang bepergian sebenarnya tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak wajib lagi. Dan itu pun syaratnya ketika akan bepergian, perginya dimulai sebelum waktu subuh. Ada yang mengatakan sebelum waktu subuh. Ketujuh syarat ini harus terpenuhi. Karenanya orang non-muslim, orang yang tidak berakal, musafir, tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Tidak terkena kewajiban sholat Jumat seorang musafir. Begitu juga budak perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Nah, orang yang sakit. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi illa arba'ati abdin mamlukin aw imra'atin aw sobiyin aw maridin. Sabda Rasulullah, salat Jumat itu wajib, berhak bagi setiap muslim kecuali ada 4. Yang pertama, budak yang dimiliki, jadi budak perempuan. Kemudian yang kedua, orang perempuan tidak wajib salat Jumat. Kalau ada orang perempuan salat Jumat, berarti harus salat zuhur kembali. Salat Jumat hanya sunnah bagi perempuan, karena tidak wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Kemudian orang yang sakit. Orang yang sakit, Imam Syafi'i ini berpendapat, apa bedanya orang sakit dengan orang buta? Bila orang sakit, pertama sakit yang membahayakan. Ketika ada orang sakit yang membahayakan, atau bahkan dalam sebuah referensi yang lain, sakit panas, sakit batuk, atau sakit yang menular, ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Orang buta ini harus ada tafsil, diperinci. Bila orang buta tidak ada yang mengantar, maka tidak wajib. Bila orang buta ada yang menuntunnya, fihi annal maridha la tajibu alaihi al-jum'atu idza kana al-hudhur yajlibu alaihi masyaqqatan wa qad alhaqa bihi al-imam Abu Hanifah al-a'ma wa in wajada qa'idan lima fi dhalika min al-masyaqqah. Wa qala asy-Syafi'i innahu ghairu ma'dzur al-hudhur in wajada qa'idan. Jadi orang yang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat apabila hadirnya dia itu yajlibu ala masyaqqah, ada kendala. Lah, Imam Abu Hanifah itu mengkategorikan orang buta. Apabila orang buta itu ada yang menuntun, lima fi dzalika minal masyaqqah, apabila orang yang buta itu ada yang menuntun. Jadi orang buta ini kalau ada yang menuntun tidak wajib salat Jumat. Kalau ada yang menuntun wajib. Wa qala asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berbeda pendapat. Wa qala asy-Syafi'i annahu ghairu ma'dzur anil hudhur in wajada qa'idan. Imam Abu Hanifah menyamakan orang buta dengan orang sakit, meskipun ia mendapati orang yang menuntunnya, karena adanya masyaqqah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, orang buta, baik dia itu ada yang menuntun atau tidak wajib salat Jumat, katanya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan orang yang buta, kalau ada yang menuntunnya baru wajib, kalau tidak ada tidak wajib. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu ada yang namanya Abdullah bin Abdullah al-Maktum.
Jadi Ummu Maktum itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang rajin sholat Jumat, yang rajin sholat di zamannya Rasulullah. Ibnu Maktum. Jadi di zaman Rasulullah ada juga orang buta. Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Hasan Naqtas ini tidak melihat, tapi beliau itu jalan sendiri ke masjid. Jadi menurut mazhabnya Imam Syafi'i, kalau bisa atau kalau ada yang menuntunnya boleh. Nah, sama halnya dengan penyebaran penyakit di zaman ini. Bila penyebarannya penyakit di zaman ini membahayakan dalam satu wilayah, maka tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Bila aman di dalam satu wilayah, maka wajib tetap untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak salah. Jadi dilihat dari maslahahnya kepada seorang. Khawatir orang itu ada yang membawa virus, kemudian dia tidak tahu. Dan itu harus didiskusikan oleh dinas terkait, orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Kalau cuma sakit panu, ya wajib sholat Jumat. Sakit panu, sakit pilek misalkan, yang sakit-sakit tidak berbahaya, ya wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun sakit-sakit yang berbahaya ataupun sakit yang bisa menular, ini kan bahasanya sakitnya penyakit COVID-19 atau corona ini, orang itu sebenarnya sakit, hanya saja tidak tahu kalau dirinya sakit. Lah, ketika dia tidak tahu sakit, maka seharusnya dicegah penyebarannya oleh pemerintah. Nah, dicegah penyebarannya oleh pemerintah. Dan ini tugasnya Majelis Ulama Indonesia, orang-orang yang bisa memberikan fatwa, mentelaah kitab secara detail, mendalami kitab secara detail. Seperti contohnya di Sidogiri. Di Sidogiri ini untuk tanggal berapa ini pondok pesantren ini tidak boleh bertatap muka langsung dengan wali santri, ditutup gerbangnya. Untuk apa? Supaya ini tidak menular, orang luar yang akan masuk ke dalam tidak menular. Ini ya cara yang tepat untuk mengatasinya. Lah, sakit corona ini tidak ada yang bisa kecuali diperlakukan oleh pemerintah, diam di rumah, diganti untuk salat zuhur. Makanya katanya Rasulullah SAW, bila penyakit sudah mulai menyebar, jangan sampai ada orang itu yang di dalam keluar, yang keluar ke dalam. Ini membuktikan bahwasanya Islam itu luar biasa. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dimaksud dan pembahasan-pembahasan agama yang tertulis. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.